Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan hal-hal yang sudah selaras dengan praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan, hal-hal yang tidak selaras terkait praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan yang dirasa perlu diubah atau dikembangkan, bahkan dihilangkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas koneksi antar materi pada pembekalan calon pengajar praktik Angkatan 8 gelombang 2 pada hari ke-7. Hal-hal yang menurut saya sudah selaras dengan praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah: yang pertama, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Dalam proses menuntun ini, guru dengan peran sebagai fasilitator menuntun tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki oleh murid. Murid seharusnya dijadikan subjek pendidikan, bukanlah objek pendidikan yang dapat diperlakukan seenaknya dan diperintah-perintah semaunya. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang berpikir kritis bagi anak, melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Pendidikan yang dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan ini menjadi sangat esensial karena sesungguhnya pendidikan diharapkan menuntun, bukan memaksakan kodrat yang sudah ada pada diri anak, agar dapat dikelola, dikembangkan, dan diberdayakan agar dapat memberi manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar anak. Seorang guru tentu harus bisa menyesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Pada revolusi industri 4.0, kita tidak bisa mengelak dari teknologi yang serba digital, sehingga anak-anak juga perlu menyesuaikan dengan zamannya untuk menguasai teknologi. Proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan dengan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Yang ketiga, berhamba pada anak. Seorang guru harus menghamba kepada anak, yang berarti memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memahami murid dari segala aspeknya. Pendidik juga harus memandang seorang murid sebagai manusia yang mempunyai bakat, minat, dan potensi masing-masing. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya, dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid itu merasa nyaman, aman dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, budi pekerti. Penerapan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari memberi pengaruh positif bagi lingkungan. Ketika setiap individu menunjukkan perilaku baik, maka orang lain juga akan menilai orang tersebut sebagai orang yang baik. Perilaku yang baik ini bisa ditunjukkan melalui kebiasaan yang sederhana, misalnya dengan bersikap sopan, membiasakan diri dengan senyum dan sapa, atau sering menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak atau karakter perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, serta kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga merupakan tempat bersemainya budi pekerti yang sempurna untuk melatih dan mempersiapkan hidup anak ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu masyarakat. Tentu saja selain sekolah dan lingkungan di mana anak tersebut hidup. Yang keenam, anak bukan tabula rasa. Teori tabula rasa ini menjadi salah satu asumsi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah pada saat ini. Dengan asumsi bahwa anak adalah sebuah kertas kosong, maka tugas utama guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi pelajaran yang penting bagi anak-anak. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Bagiku,
anak-anak adalah individu dengan segala sifatnya. Memang ada bagian individu pada anak-anak yang belum berkembang, seperti orang dewasa. Tetapi, individu itu bukan kertas kosong yang pasif, menerima apapun pengaruh dari lingkungannya. Ketika kita memandang anak sebagai individu, itu akan membuat proses pendidikan yang kita lakukan berbeda dibandingkan jika kita memandang anak sebagai kertas kosong. Dengan memandang anak sebagai individu, kita lebih melibatkan anak dalam proses pendidikan untuk dirinya sendiri. Kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat yang mereka kemukakan, serta menjadikan sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan anak. Hal-hal yang tidak selaras terkait praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang dirasa perlu diubah atau dikembangkan, bahkan dihilangkan. Yang pertama, guru adalah satu-satunya penyampai informasi. Dunia pendidikan zaman sekarang mengenal yang namanya merdeka belajar. Saat ini, gaya mengajar guru lebih berpusat pada murid atau student center. Murid diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri. Guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudahan mengakses buku dan juga informasi melalui internet membuat murid dapat belajar dari mana saja. Dan murid juga dapat belajar dari orang-orang terdekat yang dari berbagai praktisi sebagai sumber belajar. Yang kedua, semua murid adalah sama. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa menganggap bahwa semua murid kita itu sama. Murid memiliki karakter, bakat, minat, potensi yang berbeda-beda yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Yang ketiga, anak-anak memiliki kurikulum sendiri. Dari video yang sudah saya tonton pada eksplorasi konsep pendidikan yang memerdekakan, ada salah satu sekolah yang mengatakan bahwa anak-anak memiliki kurikulum sendiri. Hal ini perlu kita kembangkan dalam pemahaman tersebut agar selaras dengan pemikiran masyarakat di sekitar kita. Menurut saya, ketika anak-anak memiliki kurikulum sendiri, jika dikorelasikan dengan lingkungan belajar saya, hal itu belum sesuai. Hal ini perlu dikembangkan agar saya sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat sudah berpikir bahwa pendidikan itu memerdekakan dengan melihat kebutuhan belajar murid. Demikianlah cerita dari saya terkait praktik prinsip pendidikan yang memerdekakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.